makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, tadi sebuah cuplikan tayangannya dari Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang disingkat PDIP. Ya, beliau mengkritik terkait harga makan gratis yang menjadi salah satu program utama dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, kritiknya Ibu Mega itu terhadap harganya, bukan tidak setuju adanya makan gratis. Beliau sangat setuju, tapi harga 10.000 dapat apa? Begitulah kira-kira menurut beliau. Tapi ada dari tanggapan calon gubernur kita ya yang sudah terpilih, calon gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi yang biasa belusukan ke bawah menemui masyarakat kecil dan membantu masyarakat kecil. Ya, beliau sangat intens sekali berdekatan, berhubungan dengan apa yang terjadi di bawah ya. Beliau memang top lah. Dan beliau tahu mungkin beliau nanti juga punya jalan solusinya. Apakah bisa harga 10.000 untuk makan gratis? Nah, ini ada tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi dan pidato Pak Prabowo ya, yang mengatakan bahwasannya program makan gratis ini memang sempat diejek-ejek lah. Bukan harganya ya, programnya dulu. Kalau Ibu Megawati kan setuju. Tapi hanya harganya yang menjadi kritikan Ibu Megawati. Dan itu sama seperti Pak Prabowo. Yang dikritik adalah harganya 10.000. Makan apa ya kira-kira? Nah, itu yang menjadi kritikan Ibu Mega ya. Jangan disalahpahamin. Ya, kita bisa lihat lah. Yang kritik bagus, yang enggak ya enggak. Itu kan kritikan Ibu Mega. Kalau harganya 10.000 dapat apa ya? Kira-kira tinggal jawab. Dapat apa? Dapat tempe. Nah, ini ada video dari Pak Deddy dan juga Pak Prabowo mengenai makan gratis. Program makan gratis pemerintahan Prabowo Gibran. Mari kita simak jawaban Pak Deddy. Harga 10.000 dapat apa? Dan juga pidato Pak Prabowo tentang banyak pihak yang tidak menginginkan makan gratis berjalan lancar. Let's go. Tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 itu bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Kan gitu loh. Ini bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Karena apa? Yang penting berasnya ada dan lauk pauknya dengan angka 20.000 itu masih bisa makan dengan enak sebenarnya kalau di desa. Tergantung wilayah ya. Karena setiap wilayah kan harga berbeda. Di Jawa Barat kalau untuk 10.000 masih masuk, masih bisa digunakan dan apalagi dilakukan secara gotong royong. Misalnya begini, saya ini kan makan bergizi bagi anak sekolah itu bukan barang baru.
Saya dulu jadi Iya, bupati, itu Pak Dedi meminta pernah ada anak-anak sekolah programnya. itu untuk membawa makanan ke Makanan ke sekolah. sekolah. Waktu itu dihilangkan budaya jajan dan diganti dengan makanan yang dimasakkan oleh ibunya di sekolah. Dalam seminggu sekali waktu itu kita mensubsidi telur dan susu. Seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan hari Jumat. Artinya bahwa program makan bergizi ini akan menjadi program yang sangat paripurna manakala didukung oleh semua lapisan. Pertama didukung oleh orang tua, yang kedua didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha yang konsen bagi kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Dan yang paling utama adalah stimulus dari makan bergizi ini adalah anak-anak harus dihilangkan kebiasaan jajan makanan yang tidak bermutu. Ini yang penting. Karena ancaman bagi anak-anak Indonesia hari ini adalah mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bermutu yang berimplikasi pada 2 hal. Menurunnya daya dukung gizi dan protein serta menurunnya daya dukung kesehatan mereka karena banyak makanan yang beracun yang dimakan oleh anak-anak kita. Marilah kita bersama-sama Itu tadi kata Pak Dedi. sesuai dengan tema yang saudara-saudara pilih. Marilah kita berjuang mencari kemakmuran. Bergizi gratis. Supaya kita hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan, hilangkan stunting. Saudara-saudara, saya telah mempelajari angka-angka mendalam. Sungguh luar biasa kekayaan kita. Sungguh luar biasa. Tapi kita koreksi diri, kita banyak yang terus terang saja kurang piawai, kurang handal untuk menjaga kekayaan kita. Karena itu, saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Amin. Semoga terwujud Pak Prabowo. Dan ini tidak gampang. Betul. Nggak gampang. Ini sangat sulit. Susah Bahkan banget. saya tahu. Saya ditertawakan. Nah, tuh. Saya diejek. Tapi saya udah biasa diejek. Cuekin aja Pak. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mungkin. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mungkin. Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Mungkin. Apa? Mau kasih makan bergizi? Bisa. Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Mantap Pak. Luar biasa patriotis. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Ya, begitulah tadi jawaban dari Pak Dedi ya terkait kritikan dari Ibu Megawati tentang harga. Harganya yang dikritik Ibu Mega, jangan salah paham. 10.000 dapat apa? Itu menurut Ibu Mega karena bahan-bahan makanan sekarang tuh naik ya. Tapi Pak Dedi menjelaskannya bahwasannya ya masing-masing daerah tuh punya harga lah, dan 10.000 menurut Pak Dedi itu masih terjangkau lah, dapat lah itu
makanan bergizi itu 10.000 dapat gitu. Tanggapan beliau. Dan tadi ada pidato dari Pak Prabowo yang mengatakan program bergizi gratisnya beliau pada saat awal itu banyak yang ngetawain lah, nggak bakal terwujud. Tapi ya kita harus tetap beri semangat kepada pemerintahan kita, siapapun pemerintahan kita. Kalau nggak ada pemerintahan di negara kagak ada yang ngatur, ya kita tinggal kritik aja kayak Bu Mega. Nah, Bu Mega kan beliau itu ya support makanan bergizi, cuma harganya saja yang dikritik. Nah, begitu cara kritik kan enak ya. Enak ya. Nggak keras-keras banget, maksudnya apa namanya ya, pas gitu, pas yang dikritik itu kontennya pas gitu. Ada mantap Bu Mega, mantap Pak Prabowo, mantap Pak Dedi, demi Indonesia lebih baik lah, lebih maju lah. Nah, mungkin anak buahnya perlu diatur lagi kali itu. Bu Mega. Ya, tapi Bu Mega cinta banget sama kader-kader ya, luar biasa. Dan Pak Jokowi sudah sangat luar biasa. Apa yang beliau sudah kerjakan sangat luar biasa. Beliau memulai semuanya dengan sangat berat. Ya, beliau itu kalau gue lihat itu capeknya minta ampun deh 10 tahun. Apalagi nggak selancar Pak Prabowo ya. Kayaknya kalau zaman Pak Prabowo itu semua pada ngedeket sama Prabowo. Apa ngedeket apa pada takut gue kagak tahu dah. Kayak Amin Rais, Ray, Refli Harun, Rocky, itu golong-golongan mereka lah. Itu kalau Pak Jokowi pada saat awal mulai jadi presiden sampai akhir kagak berhenti tuh. Tapi alhamdulillah lah ada kemajuan di negara kita dengan Presiden Prabowo. Jadi Pak Prabowo tinggal fokus aja nih kerja. Kagak ada yang berani ngeritik dengan secara ekstrim. Maksudnya kayak caci maki, fitnah, hoak udah hilang nih zaman Prabowo nih. Tapi sisa-sisanya masih ada. Tapi pelurunya nggak ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi. Supaya ya cara mereka itu memisahkan Prabowo dan Jokowi lah. Ya. Ya, semoga aja negara kita bisa lebih baik lagi, lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.